Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, saya ini kondisinya juga masih di luar, jadi kita sambil-sambil. Oke, saya langsung aja ke topik biar tidak memakan waktu. Nah, inilah materi kita hari ini. Jadi selama ini kita sudah banyak membahas ya, tapi kondisinya masih di algoritma klasik. Klasik itu banyak, kemarin sudah ada berapa itu kita bahas. Ada substitusi, ada juga yang V-genere, ada juga yang transposisi ganda, tunggal, ada juga OTP yang minggu lalu. Nah, ini juga banyak. Nah, sekarang kita masuk coba yang ada di modern kondisinya. Oke, baik. Nah, saya akan bahas di sini ya. Salah satu algoritma modern, ini sifatnya asimetris. Kemarin saya kan sudah saya kasih tahu yang dikatakan algoritma modern itu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya asimetris dan ada simetris. Nah, sekarang kita akan bahas yang model asimetris, yaitu algoritma El-Gamal. Algoritma ini mempunyai kesulitan atau tingkat kesulitannya, atau bisa dikatakan tingkat keamanannya, yaitu terletak di perhitungannya, aritmetika, perhitungannya. Nah, itu satu. Yang kedua, menggunakan bilangan prima. Next, setelah itu mempunyai 2 kali enkripsi. Mempunyai 2 kali enkripsi. Nah, itu dia salah satu kelebihannya, bisa dikatakan seperti itu. Baik. Nah, dari sini kita bisa melihat ya, dari segi perhitungan ini juga menjadi kelebihan. Baru menggunakan prima. Prima ini nggak asal-asal ya. Nah, kalian beda ya, ingat bilangan ganjil, bilangan genap, ataupun bilangan prima itu beda-beda. Baru mempunyai 2 kali enkripsi. Nah, inilah melihat dari deskripsi algoritma ini aja sudah kalian sudah mengetahui, oh ternyata begini ya, seperti itu. Baik, saya selanjutkan ini. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan sedikit letaknya, yaitu di tingkat kesulitan menghitungnya. Inilah tingkat daripada kesulitan yang ada di algoritma El-Gamal. Selanjutnya, nah, menggunakan bilangan prima. Nah, diinisialkan kalau dia di algoritma El-Gamal itu biasanya ada P, ada G, X, dan Y. Sebenarnya ada tambahan lagi K. Ini inisial ya, inisial yang harus kalian pahami di algoritma ini atau di algoritma El-Gamal. P, G, X, Y, K. P itu adalah prima, jumlah primanya. G ini sebenarnya bilangan acak, tapi prima juga boleh. Ini bilangan acak, prima juga boleh ya. Prima juga tidak ada masalah. Tapi sifatnya publik. X ini adalah, ini kunci ya. Ini semua kunci ya. Ini semua kunci. Sampai di sini kunci. Kunci. Ada prima, yaitu ini publik sifatnya. Nah, ada acak, prima juga, tapi publik sifatnya. Ada X, ini adalah prima, tetapi private. Ini private di sini. Baru ada Y. Y ini digunakan untuk mencari enkripsi. Ingat sekali lagi, di algoritma ini mempunyai 2 kali enkripsi proses. Ada enkripsi saya anggap A, yaitu ada enkripsi B. Y ini digunakan untuk mencari enkripsi B. Kalau misalkan tadi kan saya katakan
L-Gamal mempunyai 2 kali enkripsi, yaitu A dan B, 2 kali. Saya buat seperti itu, tapi yang di Y ini untuk mencari enkripsi yang B. Sedangkan kunci bebas. Dalam bentuk angka tetapi bebas. Nah, seperti itu. Ini adalah inisial ya. Inisial. Nanti saya akan uploadkan juga di di LMS videonya ini. Jadi boleh diulang-ulang lagi kalau misalkan lupa, itu maksudnya. Baik. Nah, inilah ketentuan di algoritma L-Gamal. Sorry. Salah klik saya. Nah, ini dia ya tentuannya. Tadi saya katakan P. P kan ini adalah bilangan prima. Sifatnya tidak rahasia. Misalkan P yaitu 257 kondisinya. Artinya apa? Bilangan acak G, ini juga kunci, acak itu kunci, G harus lebih kecil di bawah P. Artinya apa? Kalau 257, berarti G-nya itu minimal harus di bawahnya 257. Itu sifatnya juga tidak rahasia. Oke. Next, X. X tadi juga bilangan acak, tetapi sifatnya private. Nah, ini rahasia. Nah, ini juga sama seperti itu. Harus lebih kecil. Nah, lebih kecil daripada P. Jadi X itu harus di bawahnya 257 juga. Tapi sifatnya private. Jadi di algoritma ini, kalau misalkan ingin membobol, yang perlu dibobol adalah X-nya. Karena apa? P sudah tidak rahasia, G tidak rahasia, X yang rahasia. Jadi angka X itu aja terbobol. Nah, di sini sudah terbongkarlah algoritmanya. Itu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, ini ada rumus enkripsi. Enkripsi A ini ya. Ini juga tidak rahasia. Tinggal menginputkan jika sudah diketahui P-nya 257 misalkan, G-nya misalkan 11 misalkan, baru X-nya misalkan berapa? 7 misalkan. Tinggal masukkan saja. Nah, nanti akan ada studi kasusnya. Nah, artinya tinggal masukkan aja ya, tinggal masukkan saja. Ini juga sifatnya tidak rahasia. Sedangkan M itu adalah inisial pesan, nexus, plain text, pesannya. Namanya juga pesan yang akan dikirimkan kan, pasti rahasia dong kan gitu. Karena itu ya yang mau diamankan. Maka ini jumlah pesan. Nah, di sini juga sifatnya adalah rahasia kondisinya. Nah, itu maksudnya. Karena juga pesan yang mau dikirim. Nggak mungkin kan dikasih tahu sama orang-orang gitu maksudnya. Oke. A dan B, tadi kan sudah saya katakan tuh, di algoritma ini ada 2 proses enkripsi. Saya asumsikan atau contohkan A enkripsi 1 dan B itu enkripsi 2. Hasil daripada enkripsi A dan B nanti disebut dengan ciphertext. Nah, ciphertext ini tidak rahasia. Karena apa? Sudah tidak bermakna pesannya. Sehingga diketahui orang juga boleh, nggak ada masalah. Maksudnya. Artinya bebas, siapa yang mau melihat? Carilah sendiri kan gitu pesannya. Oke, selanjutnya rumus dekriptnya. Nah, nanti ini lebih bagusnya bisa langsung studi kasus kalau di dekripsi ya. Nah, itu dia. Jadi untuk materi tentang algoritmanya saya rasa ini, tetapi ada studi kasusnya sendiri. Ini ya, ini kira-kira ini nanti saya akan upload di web LMS maksudnya. Oke. Coba sebelum saya lanjut ke studi kasus, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami ya? Oke, jika bisa dipahami. Nah, inilah selanjutnya. Ada studi kasus. Ini juga sudah saya masukkan ke dalam LMS yang ada di pembelajaran learning ya. Nah, itu dia. Silakan nanti di-download dan dipelajari. Oke. Nah, inilah contoh kasus di algoritma Gamal di sini. Nah, contohnya apa? Ini P sudah diketahui yaitu 257 kondisinya. Nah, pesannya apa? Ini juga sifatnya rahasia ya. Pesannya adalah karakter aplikasi. Aplikasi. Langkah selanjutnya harus ngapain ya? Langkah selanjutnya di sini silahkan nanti dibagi ke dalam bentuk blok sehingga enak ngerjainnya. Misalkan A, karakter pertama sampai I
8 ke 8. Terus MI itu adalah pesan pertama, inisial. Tadi kan message pesan. M1 sampai M8 ini adalah hanya inisial. Terus nilai angka ini dari mana kok? Apaan? Ini bisa diambil dari bilangan ASCII. Bilangan ASCII bisa di-download di internet. Ini sudah ketentuan baku. Nah, boleh saya contohkan. Bisa saya contohkan di sini. Nah, ini ada di halaman terakhir. Nah, ini. Misalkan A. Inilah huruf A, 65. B, 66. AP, berarti P di sini, 80. Aplikasi tulisannya, silahkan dilanjutkan sendiri. Nah, itu contohnya. Baik, sudah bisa ya dipahami ya? Ini langkah-langkahnya. Baik, selanjutnya dia akan diturunkan kembali. Jangan salah, di sini masih ada ketentuan P includian dari 0 sampai 257. Artinya apa? Bilangan prima nantinya akan diambil di antara 0 sampai 257. Itu ya, itu kayaknya sudah mudeng kalian, sudah paham. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Nah, ini akan dipecah kembali. Sorry, ini akan dipecah kembali langkah-langkahnya, yaitu inisial tadi M1 sampai M8 dan nilainya sudah diambil dari bilangan ASCII. Nah, di sini muncul kunci. Sorry, ini muncul kunci. Kunci ini bebas. Sifatnya random, boleh genap, boleh ganjil, boleh prima, bebas, random, acak. Acak dan bebas. Random. Nah, boleh. Terserah, mau 27, mau berapa. Tapi ingat, ini ada fungsinya untuk enkripsi B nanti. Ataupun A. Ingat, sekali lagi, El-Gamal 2 kali enkripsi. Yang kita bahas untuk pertemuan ke-7 ini, kita hanya membahas tentang enkripsinya terlebih dahulu. Setelah itu, nanti, setelah UTS, kita akan proses dekriptnya. Itu ya, itu prosesnya. Baik. Ini ada rumusnya juga, rumus daripada perhitungan yang digunakan untuk enkripsi. Oke, sebenarnya kalau sudah diketahui seperti ini, nanti enak kita tinggal masukkan saja. Contohnya, sebagai sampel, misalkan P sudah diketahui 257, setelah itu G adalah 17, X misalkan 11. Oke. Y harus kita cari terlebih dahulu. Karena apa? Y digunakan untuk proses enkripsi. Tinggal menghitungnya. Saya contohkan satu ya. Kan sudah diketahui itu semuanya. Nah, sekarang saya akan contohkan satu. Silakan, saya bebaskan kalian menggunakan kalkulator. Kalkulator. Nanti pilih yang di sini, gunakan yang saintifik. Karena apa? Ini yang lengkap, ada modulonya dan ada pangkatnya. Misalkan, G berapa? G sudah diketahui 17. 17, setelah itu pangkat. Pangkat berapa? X berapa? 11. Pangkat gunakan ini ya, komponen X pangkat Y. Klik aja di sini, baru gunakan 11. Setelah itu apa? Modulo berapa? 257. Jadi kalau kalian hitung manual, ya tahun depan baru selesai nih. Ya, itu intinya. Makanya saya gunakan, silahkan digunakan kalkulator. Karena di algoritma ini memang sulitnya atau kelebihannya terletak pada perhitungannya. Miliaran, triliunan, nah itu dia. Nah ini hasilnya 2.